tapi ada yang belum. Nah, saya ingin mensosialisasikan karena seringkali belum terasa problemnya kalau belum dijalankan. Nah, kalau sudah dijalankan terus mepet itu yang menjadi kesulitan. Bersama saya di sini ada Mbak Maya karena biasanya Mbak Maya yang paling direpotkan oleh kalian kalau nanti mau maju eh, seminar proposal atau sidang akhir dan lain sebagainya. Lalu juga saya sekaligus memperkenalkan di sini ada Vida sebagai asisten lab SE yang akan membantu dalam proses administrasi dan penjadwalan ya untuk semua baik S1, S2 maupun S3. Oh sorry, S3 tidak karena S3 dihandle oleh eh, ini langsung oleh Pasca Pak Robin. Nah, kemudian ada Dito di sini nanti sebagai asisten lab juga, tetapi lebih ke arah untuk sosialisasi dan untuk informasi dan komunikasi. Jadi untuk YouTube channel Lab SE dan seterusnya. Oke, nah itu pembukaan dari saya. Sebelum nanti saya hand over kepada Dito dan juga Vida. Ada satu hal yang saya ingin sampaikan di awal daripada nanti kebingungan di akhir, terutama untuk mahasiswa S1. Mungkin kalian tahu bahwa di setiap wisuda itu selalu ada pemilihan TA terbaik di Lab SE. Kalau saya sih semua anggota Lab SE itu terbaik sudah gitu ya. Tetapi saya selalu dipaksa untuk memberikan penghargaannya tanpa diberikan informasi terkait dengan apa sih kriteria sebuah TA terbaik gitu kan. Nah, saya jadinya tidak mengikuti cara untuk memilih TA terbaik berdasarkan nilai, tapi saya membuat cara sendiri. Menurut saya, kalian dapat dikatakan terbaik itu ketika apa namanya tidak sekedar mengerjakan tugas akhir, tapi juga memberikan diseminasi hasil tugas akhir kalian dalam bentuk apa, misalnya paper atau HKI, dan juga bagaimana kalian berkontribusi terhadap Lab SE itu sendiri. Nah, silakan bisa di-share, Dito. Jadi khusus untuk mahasiswa S1 bisa diperhatikan baik-baik gitu ya. Mungkin sudah dari sekarang sudah membayangkan nanti diselempangi wisudawan terbaik dari Lab SE. Judulnya bukan wisudawan terbaik tetapi wisudawan terkontributif. Kenapa? Karena kita melihatnya dari kontribusi kalian ke lab. Apa saja itu? Nah, silakan di next. Nah, di sini ya, jadi kalian bisa melihat bahwa yang kita lihat IPK karena itu adalah cerminan usaha kalian selama di SI dan di sana terbagi menjadi nilai-nilai apa namanya eh, yang 0,05 itu bobotnya, rubriknya adalah kalau IP-nya 3,2 sampai 3,4, 65 dan seterusnya. Lalu nilai TA. Nah, kalau nilai TA kalian jangan khawatir, rata-rata mm, apa komitmen di Lab SE itu kan nilai ditentukan oleh pembimbing. Jadi selama kalian itu mengikuti pembimbingan dengan baik, sudah sesuai dengan keinginan pembimbing, penguji itu memberikan masukan untuk mengimprove. Tetapi nilai itu biasanya diberikan oleh pembimbing. Dan biasanya nilai di Lab SE itu by default A, cuman jangan berpangku tangan karena kalau kalian tidak mencapai keinginannya pembimbing bisa saja tidak gitu ya. Nah, sehingga untuk membedakan yang mana yang terkontributif dan mana yang tidak dengan TA yang sudah pasti baik gitu ya. Kalau pembimbingannya baik, maka saya menambahkan tiga hal, yaitu apakah kalian pernah berkontribusi sebagai asisten mata kuliah Lab SE? Tidak hanya mata kuliah saya ya, seringkali kalian berpikir bahwa harus pernah menjadi asisten MPB, SE. Tidak ya, kalau kalian pernah menjadi asisten untuk Prof. Erma, itu bisa juga. Pokoknya asisten di mata kuliah yang diampu oleh dosen Lab SE. Itu yang bobotnya paling besar. Jadi menjadi asisten, menjadi residen. Residen itu apa? Orang yang membantu Lab SE untuk berbagai kegiatan-kegiatan Lab SE. Itu masuk juga dan asisten dosen. Jadi by default Vida ini sudah leading di sini karena dia adalah asisten Lab SE. Tapi banyak juga asisten dosen di sini gitu ya. Oke. Nah, kalau kalian menjadi residen tercatat tapi nonaktif ya 65 dan seterusnya meningkat gitu kan. Jadi yang paling saya hargai adalah yang pernah menjadi asisten dosen lebih dari 2 mata kuliah dan saya tahu di sini ada banyak dari kalian yang seperti itu.
dua mata kuliah tapi tadi ya yang diampu oleh dosen lab SE. Lalu publikasi, Bu, kenapa kok dimasukkan? Karena itu berarti effort ekstra. Setelah kamu menyelesaikan TA, kamu membantu lab SE untuk menunjukkan TA tersebut kepada pengguna di luar sana. Ada jurnal, ada konferensi. Nah, jurnal itu ada yang jurnal nasional, ada yang jurnal atau saya tidak memasukkan jurnal internasional ya, karena jurnal internasional ya mungkin terlalu jauh untuk mahasiswa S1. Tidak tertutup kemungkinannya, tapi ya udahlah, kalau kamu berhasil sudah pasti itu paling yang terbaik. Nah, jurnal nasional kalau submitted itu Pak masih belum bagus gitu ya, karena submitted bisa saja besoknya di reject gitu kan. Jadi kalau submitted sudah satu langkah dibandingkan cuman draft. Nah, kalau yang membedakan itu kemarin adalah jurnal nasional itu kalian sebagai anggota atau kalian sebagai penulis pertama. Bedanya apa? Kalau sebagai penulis pertama berarti kamu yang memang leading dalam menulis paper tersebut. Tapi kalau kamu mensubmit hasil TA-mu terus yang menuliskan adalah ini apa namanya dosennya. Nah, itu termasuk sebagai anggota ya. Itu bedanya. Lalu HKI. HKI ini kalau kalian apa namanya submit gitu dan HKI-nya granted. Nah, ini banyak sih kayak bimbingannya Prof. Erma itu biasanya HKI-nya banyak. Oke, itu saja supaya kalian sudah tahu dari sekarang dan saya eh, berikan catatan juga ya jangan malas ketika nanti diminta untuk mengupload bukti-bukti karena kami tidak bisa memilih kalau asisten mungkin saya masih ingat gitu ya dan masih bisa ditelusuri tapi kalau jurnal dan konferensi itu kita tidak tahu kalau kamu tidak submit. Nah, jadi mungkin ada yang wondering dari kemarin kok aku kok enggak ya. Nah, ya, saya sih sebetulnya heran juga. Kadang-kadang ada banyak dari kalian itu yang tidak merasa penting untuk mendapatkan penghargaan itu gitu. Sehingga ketika diminta untuk mengisi tuh nggak banyak mengisi. Tolong diisi saja. Atau kalaupun kamu tidak mengisi, tetaplah berusaha untuk TA kamu itu lebih terpakai, tidak sekedar menjadi disimpan di perpus. Itu aja dari saya. Mungkin saya stop dulu di sini sebelum nextnya kepada teknis untuk pendaftaran, administrasinya gitu ya, yang akan dibawakan oleh Vida sama Dito dan juga mungkin dibantu Mbak Maya. Adakah pertanyaan terkait ini dulu ke saya? Oke, kalau tidak ada berarti cukup. Silahkan Dito dan Vida dan Mbak Maya untuk memulai sosialisasinya. Suara saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Vida. Di sini saya sebagai asisten lab dari Lab SE yang utamanya untuk mengurus terkait administrasi mahasiswa yang akan seminar proposal dan tugas akhir untuk S1. Di sini saya akan menjelaskan terkait prosedur tugas akhir dan tugas akhir Lab SE yang terbaru. Kemudian di sini terdapat tanggal penting yang harus diingat oleh teman-teman sekalian untuk S1 bahwasanya akan terdapat batas akhir pendaftaran sidang TA yang khususnya mengikuti program 3,5 tahun yaitu ada di tanggal 20 Januari 2026. Kemudian untuk tanggal sidang proposal TA untuk yang program 4 tahun untuk tanggal deadline-nya itu di 19 Desember 2025. Itu yang perlu dicatat. Dan teman-teman sekalian mohon untuk memperhatikan dikarenakan nanti di akhir sesi Zoom meeting ini akan ada post test yang harus kalian kerjakan sebagai pertimbangan nantinya apakah dari kita bisa melakukan proses pendaftaran seminar proposal dan tugas akhir.
Baik, di sini terdapat bagian proses pratugas akhir. Nah, di bagian proses pratugas akhir ini itu tuh terdapat pendaftaran bagi mahasiswa saat mengerjakan pra-TA. Jadi mengajukan proposal pra-TA-nya terkait di MAITS tesis. Untuk selebihnya yang ada di MAITS tesis ini akan dijelaskan oleh Mas Dito setelah sesi saya. Kemudian bisa saya lanjutkan di sini di seminar proposal itu tuh terdapat dua metode, yaitu metode seminar proposal secara offline dan online. Kemudian untuk yang online itu terlebih diikuti oleh mahasiswa yang saat ini sedang magang. Saya jelaskan terlebih dahulu untuk sesi offline-nya itu, sebentar. Baik, nah di sini di Lab SSN itu sendiri itu tuh tidak hanya melakukan pendaftaran di MAITES tesis, namun dari kita juga memberikan fasilitas untuk mendaftarkan juga di Lab SE-nya. Nah, untuk yang pertama itu nanti asisten lab akan mengumumkan terkait formulir dan daftar untuk mengerjakan pra-TA di Lab SE melalui jaringan komunal di grup angkatan. Nah, apa yang harus dilakukan ketika mahasiswa akan melakukan sempro? Mahasiswa harus melakukan pengisian form preferensi minggu maju seminar proposal pada link yang telah kita sediakan. Kemudian setelah mengisi pengisian preferensi sempro, maka kita dari asisten lab akan mengetahui mahasiswa ini ingin mengajukan jadwal sempro itu kapan. Dan dari kami sebagai asisten lab akan menjadwalkan seminar proposal kalian. Nah, setelah itu kami juga melihat apakah kalian itu sudah melakukan pendaftaran di MAITES tesis atau belum. Untuk dokumen-dokumennya nanti bisa dilihat pada SOP ini untuk terlebih detailnya, karena untuk linknya ini juga akan kami berikan ke kalian. Kemudian di saat seperti yang saya informasikan tadi bahwasanya seminar seminar proposal itu dibagi dua, ada offline dan yang online. Untuk yang offline nanti dari asisten lab akan menyediakan ruangannya maksimal 15 menit sebelum pelaksanaan seminar dan mahasiswa harus datang juga maksimal 15 menit sebelum pelaksanaan seminar proposal. Untuk ketentuan bajunya ada di sini, harus kemeja putih dan sebagainya. Dan mahasiswa dapat membawa pointer masing-masing untuk bisa membantu saat presentasi proposal itu dimulai. Kemudian juga harus perlu digarisbawahi bahwasanya saat seminar proposal itu nanti mahasiswa harus membawa device untuk melakukan recording saat seminar proposal dijalankan. Kemudian ada sesi seminar online. Nah, seminar online ini ditujukan kepada mahasiswa yang magang, di mana link Zoom untuk seminar online tersebut dibuat oleh masing-masing mahasiswa sendiri. Nah, nanti link Zoom-nya diberikan ke kami sebagai asisten lab dan juga diberikan ke audiens yang akan melihat seminar online tersebut. Untuk ketentuan pemakaian bajunya masih sama dengan seminar offline terbuka. Untuk waktunya juga masih sama dan jangan lupa juga untuk nanti terkait Zoom seminar proposalnya juga harus direcord. Dan setelah dilakukannya seminar proposal itu terdapat pasca seminar proposal di mana untuk PPT dan video rekaman dari seminar proposal harus diupload di drive yang telah kami sediakan pada link yang tersedia di dokumen ini. Kemudian eh, setelah dilakukan seminar proposal, pastinya kan juga ada revisi dari dosen. Nah, jika hingga H+3 setelah seminar proposal dilakukan, dosen pembimbing dan dosen penguji belum memberikan revisi, maka mahasiswa diperbolehkan untuk menghubungi asisten lab agar dibantu menginformasikannya ke dosen pembimbing dan dosen penguji. Nah, kemudian berikut adalah ketentuan untuk pengerjaan revisi online itu. Jadi, setelah dosen pembimbing dan dosen penguji memberikan
revisi, batas waktu pengerjaan revisinya adalah 1 minggu. Di mana batas pengerjaan ini itu tuh ketika dosen pembimbing atau penguji memberikan revisi. Jadi setiap revisinya itu memiliki tenggat sendiri sesuai tanggal pemberian revisi. Semisal nih dosen A memberikan revisi pada hari tertentu dan dosen B memberikan revisi di hari berikutnya, maka masing-masing revisi itu memiliki batas waktu 1 minggu sejak tanggal revisi tersebut diberikan. Jadi bukan berpatokan dari dosen pertama kali yang memberikan revisi. Nah, untuk revisi tersebut juga harus diisikan untuk dimonitoring pada link yang sudah kami sediakan juga. Kemudian mahasiswa mensubmitnya di MyTestThesis. Kemudian setelah mahasiswa mengerjakan atau mengumpulkan revisi tersebut dan hingga H+7, revisi masih belum direspon oleh dosen pembimbing maupun dosen penguji yang memberikan revisi, mahasiswa juga diperbolehkan untuk menghubungi asisten di mana nanti kita akan membantu mengingatkan ke dosen untuk uh, memberikan respon terhadap revisinya. Kemudian revisi tersebut juga harus dikumpulkan pada drive yang telah kami sediakan. Untuk template revisinya dari SE juga sudah menyediakan. Jadi nanti yang diupload di MyITS Thesis dan di drive itu tuh berdasarkan template yang sudah kami sediakan. Baik, kemudian selanjutnya masuk ke proses tugas akhir. Terlebihnya untuk prosesnya ini masih sama dengan seminar proposal. Mungkin yang membedakan itu nantinya di tugas akhir ini mahasiswa harus melakukan update bimbingan tugas akhir pada form log bimbingan tiap selesai bimbingan pada link yang telah kami sediakan. Kemudian untuk penentuan maju sidangnya itu masih sama dengan proses seminar proposal yang sebelumnya. Kemudian perlu digarisbawahi bahwasanya untuk perbedaan seminar proposal dan sidang akhir, untuk seminar proposal itu eh, tidak wajib untuk TOEFL itu skornya lulus di angka 477. Namun untuk sidang akhir eh, diharuskan sertifikat TOEFL itu lolos. Dan perlu saya garis bawahi bahwasanya untuk saat ini UPBG itu hanya bisa mengkonversi dari tes yang di luar ITS itu hanyalah IELTS dengan masa berlaku aktif 2 tahun terakhir. Jadi untuk tes-tes yang lain itu tidak bisa dikonversi, jadi harus mengikuti program yang disediakan oleh UPBG. Kemudian untuk deadline-deadline-nya juga sudah kami berikan informasinya pada link berikut. Setelah itu, setelah pra pelaksanaan sidang, dilakukannya mahasiswa mengirimkan reminder melalui WhatsApp kepada dosen dan dosen penguji terkait dokumen tugas akhirnya. Selanjutnya di sini juga ada ketentuan terkait pelaksanaan sidang online, namun untuk sidang online saat ini, untuk mahasiswa yang program 3 tahun, tidak ada yang magang, jadi kemungkinan besar tidak ada yang online. Dan untuk ketentuannya sudah saya tuliskan juga di sini. Kemudian hmm, untuk kegiatan untuk pasca sidangnya, untuk pekerjaan revisinya masih sama seperti yang sebelumnya untuk ketentuannya. Dan selanjutnya ada proses yudisium. Untuk proses yudisium ini sendiri nantinya akan dijelaskan oleh Mas Dito setelah sesi saya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Dito. Terima kasih. Dito, suaranya kurang jelas. Sudah terdengarkan suara saya? Ya, kurang dekat lagi, Dito. Oh ya. Gini Bu, sudah. Ya, Oke. Oh, sudah terdengarkan ya? udah. Baik.
Oke, pertama saya akan menjelaskan untuk SOP dari sisi S2 dan juga S3 ya. Untuk bedaannya sendiri kurang lebih sebenarnya alurnya kurang lebih sama dengan yang ada di S1. Cuma memang ada beberapa dokumen-dokumen yang berbeda. Nah, yang pertama untuk tanggal penting juga masih sama seperti tanggal yang sudah disebutkan oleh Vin tadi. Kalau untuk S1 dan S2 dan juga masih sama. Kemudian lanjutnya ke proses pengerjaan proposal atau pendaftaran proposal. Untuk pendaftaran proposal sama, jadi kita mendaftar di lab melalui yang sudah dilihat di layar saya. Kemudian setelah itu yang perlu diperhatikan adalah dokumen-dokumennya seperti bukti persetujuan untuk sidang. Saya lampirkan contohnya, jadi di SOP-nya. Kemudian setelah itu kita juga melakukan pendaftaran sidang atau pengajuan sidang awal dulu di IFOF sampai statusnya di pembimbing. Nah, untuk caranya nanti akan saya jelaskan juga di akhir untuk pendaftaran pengajuan terbangnya. Kemudian dari mendaftarkan sebenarnya selanjutnya ke pendaftaran sidangnya. Untuk pendaftaran sidangnya juga nanti dilakukan dengan tesis dengan ada beberapa dokumen seperti PPT, sertifikat TOEFL, sidang proposal sendiri, sertifikat TOEFL-nya yang aktif tapi tidak harus lulus dan bimbingan minimal 4 kali. Kemudian untuk di formulir pendaftaran itu sampai maksimal hari Kamis. Kenapa hari Kamis? Karena itu tolong dipilih dulu. Mas, kalau di sini aja ini. Iya. Hmm. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya pendaftaran, tadi kenapa hari Kamis? Karena hari Jumatnya itu akan dibuat Mbak Maya dan admin, selaku admin, untuk melakukan penjadwalannya. Kalau nanti setelah hari Kamis, takutnya nanti tidak terburu untuk penjadwalan di hari Senin maupun di minggu ke depannya. Dan ada pun yang disediakan, yang dipersiapkan, seperti proposal, sertifikat TOEFL, dan bukti pendaftaran sidang proposal. Oke, selanjutnya untuk template PPT-nya dapat dicek di SOP juga di link yang sudah tertera. Oke, kemudian selanjutnya setelah melakukan pendaftaran dan sudah dijadwalkan sidangnya, H-3 jangan lupa untuk mengirimkan reminder ke WhatsApp melalui dosen pembimbing dan dosen penguji kalau sudah melakukan submit di MyTest Thesis. Karena nanti dari situ penguji dan pembimbing bisa melihat draft proposal yang sudah kalian upload. Dan remindernya dikirimkan paling lambat H-3 seminar proposal tesis. Selanjutnya untuk pelaksanaan seminarnya, berbeda dengan pelaksanaan S1, untuk S2 dilakukan secara sinkronus, mau baik online maupun offline. Untuk dress code-nya sendiri sama seperti yang sudah dijelaskan oleh Vida tadi, sudah dapat dilihat di layar saya. Kemudian eh, untuk seminar online nanti akan disiapkan link Zoom-nya oleh asisten. Kemudian tim mahasiswa yang sedang sidang akan ditunjuk sebagai host atau co-host untuk kemudian dia merekam sesi seminar proposalnya. Nah, untuk seminar offline sendiri nanti akan dilakukan di tempat yang sudah ditentukan, nanti akan dikoordinasikan dengan tim asisten sendiri. Kemudian untuk pelaksanaannya, nanti secara teknisnya, asisten pembimbing satu akan mengisi berita acara di MyTest Thesis, kemudian revisinya akan disubmit di MyTest Thesis juga. Untuk total durasinya nanti adalah 40 menit. Jika kurang dari 40 menit nanti akan dilanjutkan ke peserta sidang selanjutnya. Selanjutnya untuk proposal tesis offline, asisten lab akan memberikan rekap mahasiswa yang akan maju yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian untuk total durasinya sebanyak 60 menit. Ya. Jika kurang dari 60 menit, sorry ini 40 menit. Jika kurang dari 40 menit nanti akan dilanjutkan ke sidang selanjutnya. Sama seperti sidang proposal offline. Dan kemudian nanti untuk semua revisinya akan diupload oleh dosen penguji dan pembimbing di MyTest Thesis. Jadi mahasiswa dapat mengecek revisi yang ada di MyTest Thesis. Nah, kemudian nanti setelah setelah melakukan proposal, pengerjaan revisinya dibatasi hanya untuk 1 minggu. Nah,
Nanti untuk misalkan dosennya memberikannya di waktu yang berbeda, itu terhitungnya 1 minggu setelah revisinya diberikan oleh dosen. Kemudian nanti untuk tata cara pengerjaan proposal, pengerjaan revisinya, nanti juga akan dilakukan di my tesis, tapi jangan lupa juga dibetulkan atau direvisi di file tesis masing-masing. Nah, kemudian jika sampai H+7 masih belum ada respon dari dosen penguji, nanti asisten akan membantu mengingatkan ke dosen penguji untuk reminder. Nah, kemudian nanti setelah pengerjaan revisinya, mohon dipastikan kalau di My Tesis itu revisinya sudah sampai disetujui oleh dosen pembimbing dan disetujui oleh dosen penguji. Kalau misalnya belum disetujui oleh dosen pembimbing maupun penguji, maka nanti tidak akan bisa melakukan sidang akhir. Jadi ini harus dikejar dulu sampai disetujui semua, baru bisa melakukan sidang akhir. Nah, untuk template form evaluasi atau template revisinya nanti bisa dicek di SOP yang sudah ada ya. Kemudian untuk proses pengerjaan tesisnya sama seperti proses pengerjaan tugas akhir. Untuk bimbingannya nanti bisa dicek atau bisa di-input di form yang sudah tertera. Kemudian nanti mengisi link yang ada di sini untuk preferensi maju sidangnya. Kemudian setelah itu mendaftarkan sidang akhir di Mayoritas Tesis karena tadi kan yang pengajuan tugas akhirnya sudah disetujui. Jadi tinggal yang sidang akhir dan pastikan revisinya juga sudah selesai. Dan yang perlu diperhatikan adalah sama seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Vida, yaitu masalah TOEFL. Karena TOEFL-nya harus diakui UPBG ITS dan sudah lulus. Jadi kalau memang misalnya masih mendekati sidang belum lulus, harus dikejar karena ini jadi salah satu requirement mandatory untuk mendaftarkan sidang. Kalau TOEFL-nya tidak diakui UPBG ITS, maka tidak bisa mendaftarkan sidang. Oke, kemudian untuk pendaftarannya masih sama, dimaksimalkan pada hari Kamis jam 11, 1 minggu sebelum sidang. Adapun berkas-berkas yang dibutuhkan nanti bisa dicek di SOP ini, dan ini sudah ada beberapa contoh terkait dokumen-dokumen yang diperlukan. Saya kemudian setelah melakukan sidang tesis, untuk proses prasidangnya, di prasidangnya ini sama seperti pra proposal. Jadi nanti mahasiswa akan mengirimkan reminder melalui WhatsApp ke dosen pembimbing dan penguji kalau sudah submit di My Thesis dan bisa dicek di situ. Jadi ketika kalian mendaftarkan di My Thesis itu pastikan dokumennya sudah dokumen final. Kemudian remindernya dikirim ke dosen, masing-masing dosen paling lambat H-3. Nah, untuk pelaksanaan sidang tesis online-nya sama seperti pelaksanaan sidang proposal. Kemudian untuk yang pelaksanaan sidang tesis offline juga sama dengan offline saat proposal. Kemudian untuk pasca sidangnya dalam pengerjaan-pengerjaan revisinya sama seperti pengerjaan revisi yang ada di proposal. Nah, untuk revisinya sendiri nanti harus sudah sampai disetujui dosen pembimbing dan penguji juga karena itu nanti yang akan jadi bahan untuk mendapatkan lembar pengesahan, lembar bebas lab dan lembar lain-lain yang dibutuhkan oleh SIM Yudisium. Itu nanti sudah kalau sudah nanti bisa diupload di draft yang sudah disediakan. Oke, kemudian saya lanjut ke proses yudisium. Nah, untuk proses yudisium ini untuk S1 dan S2 sebenarnya cukup sama. Namun ada beberapa hal yang berbeda yaitu di bagian file paper. Untuk S1 tadi yang dibutuhkan adalah file jurnal POMID. Kalau untuk S2 dan S3 ini adalah file paper publikasi. Saya coba tunjukkan dulu dari sisi SI yudisiumnya. Nah, nanti setelah di SIM Yudisium, kalian bisa mendaftarkan akun melalui lewat akun boleh Gmail, boleh akun Office Outlook kalian. Kemudian ada panduannya di sini untuk mendapatkan lembar pengesahan, kemudian lembar bebas plagiarisme dan lembar bebas lab. Nah, kalau dilihat di lembar bebas lab, itu nanti mohon diperhatikan juga kalau untuk lab SE ini tidak perlu
melakukan hal-hal yang di atas. Karena nanti kita sudah punya drive sendiri untuk mengumpulkan berkas-berkas ini. Jadi bisa langsung ke download lembar bebas lab. Pengajuan lembar bebas lab. Lalu nanti kalau sudah diajukan dan diberikan, nanti bisa di-download di sini. Itu, itu untuk yudisiumnya. Dan perlu diperhatikan juga nanti untuk revisinya, karena revisi nanti di My Tesis menjadi salah satu bukti atau salah satu dokumen yang harus diserahkan ke Pak Robin, ke admin Pusca. Oke. Mungkin dari SOP-nya sebelum saya pindah ke My ITS Thesis, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Sepertinya kalau tidak ada, saya lanjutkan ke My ITS Thesis ya. Oke. Jadi untuk di My ITS Thesis, langkah yang pertama dilakukan sendiri itu adalah mendaftarkan tesis kalian atau tugas akhir kalian. Nah, itu ada di beranda. Terus nanti bisa pilih ke tesis atau tugas akhir. Nah, nanti setelah pilih tesis ini bisa klik yang buat usulan. Nah, karena sudah tidak bisa, berarti eh, saya coba contohkan aja ya, lihatkan saja. Nanti setelah buat usulan, pastikan dibuatnya sampai selesai, sampai nanti statusnya adalah disetujui oleh dosen pembimbing. Nanti di sini ada statusnya. Nah, misalnya ini. Nanti di sini ada tulisannya disetujui oleh dosen pembimbing, baru nanti setelah itu kalian bisa mendaftarkan sidang. Nah, apabila ini sudah dilakukan untuk pendaftaran pengajuan tugas akhirnya, selanjutnya adalah melakukan penambahan catatan penelitian dan pembimbingan. Nah, untuk S1 sendiri ini harus dilakukan. Jadi bisa diklik ini untuk lihat catatan penambahan bimbingannya, lalu bisa ditambahkan di sini. Dan kemudian bimbingan dilakukan sebanyak minimal 4 kali agar bisa melakukan sidang proposal dan sidang akhir. Kemudian apabila sudah melakukan penambahan catatan penelitian maupun sudah mengajukan tesis atau tugas akhir, selanjutnya adalah mendaftarkan sidang. Nah, untuk pendaftaran sidang sendiri bisa masuk ke menu sidang, kemudian bisa klik daftar sidang. Nah, nanti di sini sudah muncul beberapa sidang yang tersedia. Kalau memang misalnya nanti sidangnya adalah proposal, nanti di sini jenisnya akan berubah jadi sidang proposal, seminar proposal. Kemudian nih ada list labnya, nanti pilih yang bagian yang SE. Nah, setelah itu nanti akan muncul seperti ini, dan ada juga beberapa eh, dokumen yang harus dipersiapkan. Setelah itu, ketika melakukan sudah upload semua, kemudian bisa diklik daftar. Setelah klik daftar, nanti statusnya akan berubah menjadi menjadi menunggu persetujuan. Nah, nanti setelah itu dosen pembimbing akan menyetujui sidang yang sudah kalian daftarkan, sehingga statusnya nanti di sidang yang sudah kalian daftarkan itu berubah menjadi disetujui dosen pembimbing. Nah, perlu diperhatikan juga kalau masih dalam bentuk draft maupun menunggu persetujuan dosen pembimbing itu tidak bisa dilakukan penjadwalan sidang. Jadi benar-benar dipastikan dulu kalau sudah disetujui oleh dosen pembimbing. Kalau memang misalnya masih menunggu persetujuan, bisa coba di follow up lagi ke dosen pembimbing masing-masing. Gitu. Oke, selanjutnya kalau sudah melakukan proses sidangnya, kemudian nanti untuk revisinya nanti bisa dilihat di bagian revisi ini di atas. Nah, di sini nanti akan ada list-list revisi yang sudah diberikan oleh dosen penguji maupun dosen pembimbing. Nah, ini sudah ada statusnya juga. Nanti kalian akan menambahkan revisi-revisinya di sini untuk di my tesisnya. Nanti bisa ditambahkan, kemudian di submit. Kemudian setelah di submit nanti statusnya akan berubah menjadi
dalam pengerjaan atau dalam menunggu persetujuan dosen. Nah, mohon dipastikan juga revisinya ini statusnya sudah sampai diterima oleh penguji maupun pembimbing. Dan mohon dipastikan juga untuk revisinya, sidang proposal dan sidang akhir itu dibedakan. Jadi kalau misalnya nanti mungkin ada yang dosen, entah dosen penguji atau pembimbingnya yang mensubmit mensubmit revisinya di misalkan sidang akhir tapi revisinya di submitnya di sidang proposal. Nah, itu minta tolong ke pembimbingnya untuk dipisahkan. Karena kalau tidak dipisahkan nanti untuk yudisiumnya untuk ke lembar permintaan lembar pengesahan ke Pak Robin untuk yang S2 S3 ya, itu akan terhambat. Biasanya Pak Robin nggak mau terima. Itu untuk yang revisi sidangnya. Nah, kemudian untuk perbedaannya antara proposal dan sidang akhir itu hanya di bagian pemilihan pendaftaran sidangnya saja. Untuk sisanya masih sama seperti yang sudah saya sebutkan. Dan kecuali mungkin nanti ada beberapa perbedaan seperti dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Oh. Nah, kalau misalnya nanti kalian masih bingung dengan cara mengisi tesis, di SOP-nya itu kami sudah menyediakan help desk untuk melakukan atau untuk mencari cara pendaftarannya. Jadi misalkan untuk pendaftaran pengajuan tugas akhir atau tesis di nah ini di SOP-nya bisa coba diklik bagian yang hyperlink. Nah, ini kami sudah menyantumkan helpdesk-nya, wiki-nya. Di sini sudah ada cara-caranya yang harus dilakukan. Tuh. Nah, mungkin untuk metastasis sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu? Mungkin kalau tidak ada dari Mbak Maya mungkin ada tambahan Mbak untuk pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyakan mahasiswa terkait metastasis. Saya mau nambahkan sedikit. Pertama itu untuk revisi. Jadi dipastikan nanti kalau revisi itu statusnya sudah sampai submitted ya. Kalau statusnya tidak sampai submitted, nanti dosen kalian itu tidak bisa melihat revisi yang kalian jawab. Jadi misalkan Dito bisa nggak lihatkan yang tadi revisinya Dito itu? Revisi saya sudah selesai semua, Mbak. Enggak, saya cuma mau lihat itu kan salah satu dosen kan memberikan text box ya. Itu kan kalau misalnya dosennya tuh memberikan satu text box yaitu dijawab, terus habis itu dipastikan sampai submitted. Nah, misalkan ada lebih dari satu text box, itu harus kalian jawab semua. Kalau tidak kalian jawab semua, tombol submit itu tidak akan keluar. Misalkan dosennya tuh memberikan dicatatkan di situ ada dua text area apa text box ya itu namanya itu. Nah, itu harus kalian jawab semua, baru nanti lah. Kalau Dito ini kan contohnya kan cuma satu ya. Bisa ke atas sedikit itu. Nah, ini kan cuma satu ya. Kalau misalnya ini dialog apa apa ini ya teks area apa apa ya ini namanya ya. Ini ada dua, kalian harus. Nah, ini kan jawaban itu kan ada ini jawaban Anda lah. Ini harus Anda jawab semua. Misalnya ada dua revisian yang diberikan, jadi harus dijawab dua-duanya, baru nanti tombol submitnya akan keluar. Kalau hanya dijawab salah satunya, itu tidak akan keluar. Dan itu nanti pasti dosennya akan bertanya, loh Mbak, saya kok tidak masuk di saya? Loh, di saya itu statusnya biasanya kalau kemarin itu draft. Katanya kemarin mau dibenerin sama di PTSI. Jadi kalian harus pastikan itu statusnya itu submitted. Di sebelah atas ada nggak gitu? Minta tolong. Nah, ini kan kalau di itu ini kan tulisannya revisi selesai. Biasanya di revisi selesai itu terkadang tulisannya nanti kalau hanya dijawab salah satunya, kalau versi yang kemarin itu draft. Kalau versi yang baru ini saya kurang tahu.
Nah, ini dipastikan statusnya harus sampai submitted supaya dosen kalian bisa melihat jawaban revisi kalian. Sudah sepertinya itu. Kalau kemudian yang kedua, misalnya kalau kalian mengajukan perubahan judul. Perubahan judul itu em, harus atas persetujuan dari dosen pembimbing kalian. Untuk step by stepnya, kalian bisa lihat di petunjuknya ya, di panduannya itu. Ya, boleh diklik itu di situ panduannya itu. Nah, di sini sudah ada semua. Jadi misalkan kalau nanti teman-teman ini adik-adik semua ini mau mengajukan Ya, buka apa aja itu dulu. perubahan judul, nanti Nanti dicari bisa aja di situ panduannya. Kalau nanti masih ada yang nggak bisa, nanti baru menghubungi asisten lab atau menghubungi saya. Sepertinya saya sudah gitu itu aja kayaknya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Mungkin Mbak Untuk Maya bisa tambahkan sedikit terkait dengan syarat TOEFL, Mbak. Jadi untuk maju seminar proposal itu kan ada syarat TOEFL. Bagaimana Mbak itu? Harus yang terakhir tapi belum lulus nggak apa-apa atau harus sudah lulus? Kalau untuk proposal itu tidak wajib lulus Pak Hendra. Jadi Hmm. boleh menggunakan sertifikat apa saja kalau proposal. Namun kalau untuk tugas akhir itu harus yang sudah lulus. Tugas akhir, tesis dan apapun dan disertasi sepertinya itu harus yang sudah lulus. Nah, em, seperti yang dikatakan Vida dan Tito tadi, saya cuma mau menegaskan, jadi UPBG itu hanya menerima IELTS. Misalkan teman-teman ini semua sudah punya tes TOEFL ITP atau mungkin English Core. Nah, itu em, untuk yang melakukan apa itu tes di luar ITS itu tidak akan bisa dikonversi di UPBG. Jadi, misalkan teman-teman ini punya sertifikat TOEFL ITP atau English Core atau lainnya, itu harus yang diadakan di ITS. Jadi, kalau yang mengadakan bukan ITS, itu tidak akan diterima oleh UPBG. Kemarin itu ada dari yang mengadakan itu dia sudah punya ITP, TOEFL ITP, tapi dia bukan dari UPBG ITS itu tidak bisa dikonversi. Jadi dipastikan misalnya kalau tes TOEFL itu selain IELTS itu adalah TOEFL yang diadakan oleh ITS. Seperti itu Bu Mahendra. Baik, terima kasih Mbak. Jadi saya ingatkan kembali ya kepada semuanya yang belum lulus, kamu masih punya waktu cuma 1 semester lagi. Jadi kalau 1 semester lagi itu kan kalian mau maju di akhir ini. Kemarin eh, tanggal-tanggal pentingnya itu ada ya Dito? Saya nggak sempat forward ke ya, yang tanggal-tanggal penting itu loh, deadline. Belum kah? Oke, tapi intinya kan minggu ke-16 kalau yang mau maju sempro itu masih boleh dengan TOEFL yang terakhir tadi ya. Tetapi kalau kalian sudah maju proposal, nah ini kan ini ada lihat batas akhir pendaftaran sidang PA. Ini untuk yang wisuda Maret 20 Januari 2026. Jika sekarang TOEFLmu belum lulus, saya kok tidak ingin kalian main-main ya, karena kami itu terakhir kemarin sampai harus ada satu mahasiswa S2 yang terpaksa tidak bisa maju sidang karena yang bersangkutan belum lulus TOEFL. Dan itu bisa terjadi kepada kalian. Kalau udah tes berkali-kali, masuklah ke kelas khusus yang diadakan oleh UPBG. Itu untuk yang 3,5. Kalau untuk yang masih mau lulus di wisuda September, maka kalian masih bisa, ini kan ada sidang proposal yang pra-TA. Itu tanggalnya ditulis di sana 19 Desember, nggak apa-apa juga. Tapi kalau yang mau apa namanya setelah itu, saya menyarankan kamu segera memastikan. Kalau masih mepet dan udah berapa kali tetap saja tidak bisa, lebih baik mengambil yang pasti, yaitu mengikuti kursus di UPBG. Bukan kursus ya istilahnya. Ya betul kayak kayak kuliah gitu. Tapi karena sangat sering sudah apa kalau udah mikir TA itu sempat tidak sempat mikir TOEFL-nya. Dari saya seperti itu saja. Nah, ini diingat benar tanggal pentingnya ya, karena yang untuk sidang proposal yang melalui pra-TA mata kuliah itu berakhirnya
di minggu ke-16 harus sudah maju. Dalam 1 minggu berarti revisi. Setelah itu nilai akan diupload oleh Bu Vivi. Berarti diingat, kalau bisa tahun baru sudah lulus ya. Kemudian yang apa namanya, apa sih namanya, kalau yang tidak melalui mata kuliah, magang, bisa juga mengikuti jadwal yang sama. Tambahan dari saya seperti itu sih. Ada yang ingin ditanyakan, Kak? Nah, karena semua rata-rata ini mendengarkan sambil rata-rata tidak on cam, jadi tolong nanti eh, bagi yang tidak hadir pun silahkan di-share nanti ini. Nanti ada post test ya, saya tidak main-main. Post test itu kamu harus eh, apa nilai minimumnya akan kita tentukan. Kalau nanti kalian tidak lulus, tidak usah mendaftar dulu. Lihat dulu prosedur kembali sampai nilainya memenuhi. Kenapa kok saya harus lakukan strict seperti itu? Kalau yang saya lihat di sini ada 56 dikurangi 4, berarti ada 52 anak yang harus saya jadwalkan. Itu termasuk S2 dan S3. Berarti banyak. Kalau kalian tidak care untuk memahami apa sih yang step-stepnya, itu biasanya detik-detik terakhir baru bingung. Kenapa kok gini, kenapa kok gitu. Jadi tolong mm, sempatkan untuk melihat. Jadi saya tidak ingin di lab SE itu kamu di spoon feeding gitu ya. Nggak bisa sedikit tanya, nggak bisa sedikit tanya. Hal seperti ini tuh sederhana sebetulnya untuk mahasiswa SI. Jadi yang penting kalian memperhatikan. Oke, kalau itu ada error atau apa bisa, tapi mostly karena kalian sendiri tidak pay attention terhadap step. Kayak tadi harusnya semua dibalas, ternyata tidak. Setelah itu masih draft tapi ngotot kepada pembimbing dan penguji, tolong di-approve, tolong di-approve. Kita tidak bisa meng-approve kalau tidak kelihatan ya. Itu kemudian seperti biasa janji kami adalah ketika kalian sudah submit apa mendaftar pada hari Kamis, kita akan jadwalkan pada minggu depannya. Tetapi ini kalau dengan catatan tidak dalam periode hektik. Oleh karena itu, untuk menghindari kalian ini semuanya mepet di dalam satu minggu, maka sebelum mungkin biasanya kami minta itu di minggu ke-10 ya. Minggu ke-10 tidak akan sudah menyebarkan ini apa sih namanya? Preferensi seminar proposal dan preferensi sidang. Nah, preferensi seminar itu adalah kapan sih perkiraannya kamu akan maju sempro. Mostly kalau tidak disebarkan seperti itu akan minta di minggu ke-16 dan itu tidak mungkin. Kalau kalian ada 32 atau 40 semuanya minta di minggu itu. Ya dosennya ya, walaupun itu tidak apa sih namanya asinkronus, tetap saja ada sekian yang harus diperiksa dan diberikan revisi gitu ya. Sehingga tidak mungkin. Maka tolong agak menyebar sedikit. Yang sudah siap silakan maju. Kalau memang terpaksa sekali ya sudah di minggu ke-16 itu gitu. Tapi itu tujuannya preferensi. Kalau sempro masih lebih mudah, tapi kalau sudah sidang akhir itu kan sinkronus. Berarti sekian mahasiswa harus saya jadwalkan. Ya, jumlah dosen pembimbing di lab SE itu kan tidak banyak, yang bisa menguji juga tidak banyak. Nah, untuk yang periode nanti untuk wisuda Maret, wisuda September, itu lebih penting lagi saya memberi kayak membuat reng-rengan gitu ya. Pada minggu keberapa sih akan full dan pada minggu keberapa itu kita bisa alokasikan. Apakah bisa berpindah? Bisa dengan ketentuan-ketentuan khusus. Tapi kalau saya tidak sebarkan, saya jadi nggak punya preview seberapa banyak anak yang maju di minggu tertentu. Itu sih dari saya. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Link untuk post testnya sudah di-share, Dito. Ini tidak Ibu harus akan. dilakukan sekarang ya. Bisa kita kasih waktu karena ada mungkin banyak yang tidak bisa hadir. Ini recording hari ini akan di-share. Setelah itu bisa dibaca-baca lagi, dilihat-lihat lagi, terus dijawab pertanyaannya. Itu nggak susah kok. Cuman untuk memastikan kamu udah paham. Sebetulnya ada cara lain. Kalau bingung Sarah, ya temannya. Tapi
Ya itu tidak menjamin juga temannya juga paham. Sehingga coba sih kalian lebih mandiri untuk membaca gitu ya. Oke, Baik, sudah menurut saya di-share itu izin ya, share post-nya. untuk Sudah. prosesnya ya. Mm-mm. Untuk proses sendiri bisa dicek di chat chat yang sudah dikirim oleh Vida. Nanti bisa diklik di linknya. Kemudian untuk deadline-nya sendiri dibuka sampai tanggal 5 Oktober. Tanggal 2359. Jadi yang linknya udah di-save nih. Dan kami juga izin share untuk link SOP-nya yang terbaru untuk TA dan tesis maupun disertasi. Bisa dicek di chat. Nanti untuk linknya ini juga akan kami sebarkan lagi di grup sidang masing-masing untuk memastikan kalau sudah sesuai dengan SOP atau belum. Oke, sudah ya Dito berarti. Udah. Baik, Bu. Apakah Nanti ada kalau yang mau tanya dulu sebelum kami akhiri? Masih ada waktu 6 menit. ya, Mungkin setelah ini segera dibentuk grupnya ya. Apa sudah ada ya, Vida? Yang kemarin untuk saya bisa tahu berapa anak sih sesungguhnya yang akan maju di akhir semester ini betul untuk sempro. Karena kemarin itu kan masih saya kepingin dibimbing siapa gitu. Jadi apa enggak berapa totalnya saya belum punya. Saya butuh itu cuman untuk itu tadi loh persiapan kira-kira kapan akan penuh dan lain sebagainya. Oke, baiklah. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, demikian saja sosialisasinya. Silakan dibaca SOP-nya. Semoga sudah cukup jelas. Nanti tidak terkendala ketika kalian akan maju sempro, sidang akhir, atau untuk S3. Ini kadang-kadang yang juga sering ketinggalan. Hmm, apa namanya belum pernah tahu tentang MyITS tesis, makanya kami undang juga. Kadang-kadang itu bingung, belum tahu untuk mendaftar itu harus upload pembimbingan dan lain sebagainya. Hal itu yang perlu kita antisipasi supaya semua pihak menjadi nyaman ya kalau dalam bekerja. Pembimbingan dilihat sendiri ada berapa kali, perlu berapa kali. Sebelum seminar proposal, kalau tidak salah 4 kali. Kalau pada saat sidang akhir, itu harus sudah minimal 8 kali. Nah, kalau pembimbingnya lebih dari satu, hmm, 8 itu sebetulnya total. Jadi bisa di antara pembimbing seperti itu. Oke, baik kalau tidak ada lagi, saya cukupkan. Link kita untuk residen hari ini sama juga ya, Dito. Link untuk dengan residen juga sama atau bagaimana? untuk yang residen eh Belum ada. gimana? Offline, Bu. Oh, offline. Iya, Bu. Banyak di sini, Bu. Oh, baiklah. Baiklah kalau begitu saya mau bertemu dengan para residen. Jadi terima kasih semuanya. Selamat apa namanya melanjutkan aktivitasnya. Saya akhiri dulu. Selamat sore. Terima kasih Dito, Vida dan juga Mbak Maya. Ya, terima kasih.